Bapak Ibu sekalian, Nabi melarang la akar fil maut, tidak boleh ada sembelih hewan untuk orang mati. Nabi melarang. Ya, tradisi orang Bugis Makassar, agama animisme, ya, sebagaimana agama Hindu Buddha, musyrikin penyembah berhala itu motong hewan untuk orang mati. Hari ketiga potong ayam, hari ketujuh potong kambing, hari dan seterusnya. Kemudian disiapkan dalam bentuk makanan. Ya, kebetulan itu dulu nenek, kakekmu tuh dulu yang meninggal, coto nasuka, siapkan coto satu mangkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi 'adda al-jannah 'ala al-mu'minin wa 'adda an-nari 'ala al-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita memuji dan bersyukur tiada henti kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjanjikan surga bagi orang-orang mukmin yang bertakwa kepadanya, dan zat yang menjanjikan neraka bagi siapa saja yang ingkar dan durhaka kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa pula terkirimkan kepada Nabi dan Rasul junjungan semesta alam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, udhiyah atau kurban ini termasuk di antara pembahasan ibadah, meskipun tetap bersinggungan dengan muamalah. Sebagaimana halnya zakat itu juga adalah ibadah, tetapi tetap bersinggungan dengan pembahasan muamalah. Karena itu pada kajian fikih muamalah malam ini kita akan bahas spesifik tentang fikih udhiyah atau kurban. Allah Subhanahu wa taala atau Islam telah membagi pembelanjaan harta di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan istilah infak. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang mukmin itu menginfakkan sebagian daripada harta mereka. Tapi Al-Qur'an juga menggunakan istilah infak dalam makna umum. Ada infak fi sabilillah. Orang-orang mukmin itu yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang mukmin itu kata Allah, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir yunfiqunahum fi sabilit taghut. Mereka menginfakkan hartanya di jalan taghut. Ini infak dalam makna nafkah atau pembelanjaan ada dua macam. Ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan tauhid. Infak di jalan Allah kemudian diistilahkan dengan istilah sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk orang-orang fakir. Sedekah secara bahasa berarti membenarkan. Ya, sedekah. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian berkata jujur atau membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, itu Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi. Nah, itu sedekah dari kata itu, dari kata membenarkan. Kita membenarkan janji Allah bahwa kalau kita bersedekah, Allah balas dengan yang lebih baik. Nah, itu maksudnya. Kemudian sedekah ini ada dua macam. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib seperti nafkah kepada istri, anak, kepada orang tua, kepada ahli waris. Sedekah wajib juga termasuk diantaranya adalah zakat fitrah atau zakat fitri dan zakat mal. Nah, ini semua adalah contoh sedekah yang wajib. Termasuk fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, itu sedekah yang wajib. Ada sedekah yang sunnah atau tatawwu, seperti misalnya udhiyah atau kurban. Ini termasuk sedekah yang sunnah atau tatawwu. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang perintah kurban ini dalam surah Al-Kautsar. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada kalian yang sangat banyak. Al-Kautsar itu sendiri adalah nama telaga mata air Nabi di hari kiamat nanti. Nanti di hari kiamat seluruh nabi punya telaga mata air. Nah, telaga mata air milik Nabi itu namanya Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya, jadi kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Ya, kata Allah, "Fasholli rabbika wanhar." Maka salatlah kalian menghadap Tuhanmu dan berkurbanlah kalian.
Ya, dari dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan tartib, ya, waw yang menunjukkan urutan. Fasholli rabbika, salatlah kalian menghadap Tuhan, salat dulu, ya, wanhar, dan berkurban. Jadi salat kemudian berkurban, itu menunjukkan urutannya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kalian adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang di antara ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hukum udhiyah atau kurban. Sebagian ulama berpendapat hukum kurban itu wajib, ya, bagi yang mampu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i, Al-Lais, beberapa ulama dari generasi tabi'in, juga sebagian dari mazhab Maliki. Ya, sebagian ulama dari mazhab Maliki berpendapat bahwasanya kurban itu wajib bagi yang mampu. Namun memang mayoritas ulama sepakat bahwasanya kurban itu hukumnya bukan wajib, melainkan sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Mengapa? Karena pada zaman Nabi tidak ada orang yang dihukum gara-gara tidak menunaikan kurban. Ya, berbeda dengan zakat. Ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin yang tidak berzakat itu diancam hukuman mati oleh Khalifah Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW wafat, hanya ada 3 daerah yang mau berzakat, yaitu Makkah, Madinah, dan Taif. Sisanya itu Basrah, Kufah, Irak, Najd, Yaman, tidak ada yang mau berzakat. Maka Khalifah Abu Bakar mengumumkan, siapkan pasukan perang untuk memerangi mereka semua, karena mereka tidak membayar zakat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu ada sanksi yang tegas. Sementara kalau kurban tidak ada sanksi yang tegas, sehingga ini menunjukkan bahwa berarti perintah kurban itu bukan wajib, melainkan hanyalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sehingga pendapat yang paling kuat, kurban atau udhiyah ini hukumnya sunnah atau sangat dianjurkan. Kemudian berikutnya, tatkala seorang berkurban, maka pahala kurbannya itu bisa terbagi kepada seluruh anggota keluarga. Dalilnya adalah riwayat Tirmidzi. Nabi SAW menceritakan bahwa ada seorang lelaki, atau sahabat menceritakan, ada seorang lelaki yang berkurban seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan peristiwa itu dibenarkan, atau kejadian itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa secara fikih syariatnya yang berkurban itu cuma 1 orang, tapi hakikatnya sekeluarga itu dapat pahala kurban. Tetapi syariatnya yang dihitung adalah yang mengatasnamakan hewan kurban itu siapa. Ya, misalnya tahun ini atas nama suami, tahun depan atas nama istri, ya, tahun depannya lagi mungkin atas nama anaknya yang sudah balik. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi kemudian hakikatnya sekeluarga itu mendapat pahala kurban. Hanya nanti kalau pembahasan syariatnya siapa yang mengatasnamakan itu. Nah, dialah yang dilarang memotong kuku, memotong kumis, memotong bulu, mencukur, ya, sejak tanggal 1 Zulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang seorang menghilangkan atau melepaskan atau memotong atau mencukur sebagian bagian tubuhnya tatkala sudah masuk 1 Zulhijjah. Man kana lahu dhibhun yadhbahu fa idza ahilla hilal Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi. Siapa saja, kata Nabi, yang berniat berkurban dan apabila telah masuk 1 Zulhijjah, ya, kata Nabi SAW, maka janganlah dia memotong rambut, memotong kuku, dan memotong apapun dari bagian tubuhnya sampai hatta yudhi, sampai hewannya itu disembelih. Ya, sehingga 1 Zulhijjah itu malam ini Senin, ya, ini hari Senin. Kemarin itu hari Ahad, ya, maghrib kemarin itu sudah 1 Zulhijjah. Maka sejak kemarin itu malam kemarin maksud saya, yang berniat berkurban itu tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, dan seterusnya, gitu ya. Kalau atas nama istri, ya otomatis istri libur dulu selama, ya, mungkin kurang lebih 10 hari, ya. Tidak boleh ke salon, sementara tidak boleh medikur, pedikur, cukur, libur. Kira-kira begitu, ya. Jadi itu libur, ya. Medikur, pedikur, cukur, libur. Nah, itu sementara begitu dulu. Ya, sementara begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, meskipun lagi-lagi secara hakikat sekeluarga itu sudah ada kebagian pahala kurban. Kemudian berikutnya, namun hukum kurban ini menjadi wajib ketika kurban itu dinazarkan oleh seseorang. Ya, ada orang bernazar, seperti misalnya beberapa pekan lalu ada yang tanya saya, Ustadz, kata dia, jadi sepupu saya itu, kata dia, itu PNS, ya, dia PNS, dia kena COVID sekeluarga.
maka dia bernazar kalau nanti sembuh dia akan berkurban. Maka berarti hukum kurbannya itu yang tadinya menjadi sunnah ya atau tatawwu itu berubah menjadi wajib karena dinazarkan. Ya, para ulama menjelaskan nazar itu ada dua macam. Ada nazar mutlak, ada nazar muallaq. Kalau nazar mutlak, nazar yang tanpa syarat. Ya. Dia sampaikan seorang bapak bilang sama anaknya, ya, nanti bulan-bulan 6 kalau sudah selesai terima rapot segala macam, anak-anak ini saya bawa ke apa misalnya ke Bira ya untuk makan-makan pisang ngepek di sana. Jauh kali. Pentelosari ada lagi PPKM soalnya, jadi nggak bisa makan pisang ngepek ya, alias banana press. Nah, karena itu nazar mutlak wajib dipenuhi. Ada juga nazar muallaq, nazar yang bergantung, nazar yang dengan syarat. Nah, seperti tadi misalnya, kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan berkurban. Nah, itu nazar muallaq. Dan kalau sudah dinazarkan, maka otomatis kurban itu menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Ketika tidak dikerjakan kurban itu, dia berdosa dan dia wajib membayar denda atau kafarat. Allah menjelaskan dalam surah Al-Maidah 89, dendanya kata Allah, la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-ayman, فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Jadi Allah menjelaskan, Allah tidak menghukum engkau disebabkan karena sumpah-sumpahmu atau nazarmu yang tidak sengaja, tetapi dia menghukummu disebabkan karena sumpah atau nazarmu yang engkau sengaja. Maka kafarat atau dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin, yakni makanan yang biasa diberi makan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, ya, 10 fakir miskin diberi pakaian, atau memerdekakan seorang budak atau hamba saya. Barang siapa tidak mampu melakukan salah satu dari 3 itu, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak, kata Allah, maka baginya wajib berpuasa selama 3 hari. Dan itulah kafarat atas denda atas sumpah ataupun nazar yang dilanggarnya, tidak dikerjakan. Jamaah rahimakumullah, karena itu kurban ini berubah menjadi wajib ketika sudah dinazarkan. Kapan ada orang bernazar dan tidak mengerjakan kurbannya, maka dia wajib membayar kafarat atau denda seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, selanjutnya mengenai waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai saat selepas mengerjakan sholat Idul Adha. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW bersabda, man kana dzabaha qabla an nusalli falyadhbah makanaha ukhra, wa man lam yakun dzabaha hatta sallaina falyadhbah bismillah. Barang siapa, kata Nabi, yang menyembelih kurban sebelum kita mengerjakan salat Id, maka hendaklah dia menyembelih lagi sebagai gantinya. Ya, karena kalau menyembelihnya sebelum salat Id, maka itu hanya dihitung sebagai sembelihan hewan biasa. Ya, maka kata Nabi, hendaklah dia menyembelih lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah kita sholat Id, kata Nabi, hendaklah dia membaca Bismillah, Allahu Akbar. Jadi waktu mulainya penyembelihan hewan kurban adalah selepas sholat Id, dan berakhirnya penyembelihan hewan kurban itu sampai berakhirnya hari tasyrik. Nabi bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabahun. Ya, semua hari-hari tasyrik, kata Nabi, itu adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Artinya selama 4 hari, dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, di situ dimungkinkan seorang untuk melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana sholat Idul Adha. Kalau ada ibu-ibu tidak sholat Id karena lagi haid, tanggal 10 Zulhijjah dia tidak sholat, tapi tanggal 13 dia sudah bersih dari haid, dia mau sholat Id, boleh. Namanya mengqadha sholat Idnya. Dia kerjakan di mana? Ya, kalau bisa jangan di lapangan, nanti disangka orang gila. Jadi dia kerjakan di rumahnya saja. Ya, kerjakan sholat Id di rumah sendiri gitu. Ya, jangan di lapangan. Nanti disangka, kenapa mamanya tuh enggak dapat THR? Ya, karena PPKM. Jamaah rahimakumullah, karena itu waktu penyembelihannya sampai berakhirnya hari tasyrik. Kemudian berikutnya, hewan apa saja yang disembelih, yang disyariatkan untuk dikurban, ada 3 macam. Yang pertama al-ibil atau onta, yang kedua al-baqar atau sapi, sejenis dengan sapi yaitu kerbau atau lembu,
Nabi pernah berkurban dengan seekor lembu bersama para sahabat. Itu saja ya. Jadi adapun di luar itu misalnya seperti kuda tidak boleh jadi hewan kurban. Ya, bahkan memakan kuda ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat haram, namun ada pula yang berpendapat makruh. Ya, pendapat yang rajih memakan kuda itu makruh saja, tidak sampai haram. Karena hukum kuda itu sendiri halal ya. Tidak ada dalil yang menyebutkan keharaman kuda. Dia kembali pada hukum asalnya, al-aslu fil asya' dibaha malam yarid dalil tahrim. Asal hukum dari benda itu semuanya halal, semuanya mubah. Malam yarid dalil tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, dalam hal ini tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang sahih yang mengharamkan daging kuda. Yang ada hanyalah Nabi melarang sahabat untuk makan kuda. Ya, maka makan kuda itu tidak haram, hanya hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Hanya ada cerita orang itu, ada orang yang hilang sepedanya. Ya, kebetulan dia dari Jeneponto. Temannya bilang, di sini kalau hilang sepeda jarang didapat. Oh, bagus itu. Ya, akhirnya sepedanya dikasih hilang. Dia sangka dapat dapat kuda maksudnya. Ternyata nggak dapat. Gitu ya. Karena dia bilang kalau sepeda hilang jarang didapat. Ya, jarang itu maksudnya memang sulit untuk didapat. Ya, sulit untuk kembali. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu hanya itu saja ya. Bakor sapi itu bisa lembu, bisa juga kerbau. Tapi di luar itu tidak bisa, tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang juga bisa dikurban adalah al-ghanam atau kambing. Sejenis kambing adalah domba maupun biri-biri. Nah, ini saja 3 macam hewan yang bisa menjadi hewan kurban atau udhiyah. Ya, di luar itu tidak boleh. Rusa tidak boleh. Anoa itu apa, Pak? Ada yang tanya ke saya, anoa boleh enggak kurban itu? Anoa ini sejenis apa? Sejenis kerbau. Kalau sejenis kerbau berarti boleh. Ya, kalau sejenis kerbau itu berarti boleh. Tapi kalau dia sejenis kambing, apa sejenis kambing? Kalau sejenis kerbau intinya kalau dia sebangsa dengan kerbau, sapi tadi itu, nah itu dibolehkan. Itu. Kemudian berikutnya untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurbannya, ya itu sebaiknya atau afdolnya itu dikerjakan di tempat sholat Id. Ya, sebagaimana dikisahkan oleh para sahabat. Ya, karena Rasulullah SAW yazbahu wa yanharu bil musalla. Adalah Rasulullah SAW beliau menyembelih hewan kurban di bil musalla, di lapangan tempat mengerjakan sholat Id. Nah, afdalnya seperti itu, di tempat sholat Id. Kemudian berikutnya untuk hewan kurban kambing, maka syariat ketentuannya adalah hanya untuk 1 orang saja. Namun untuk bakar, sapi maupun ebil, onta, ini dimungkinkan bersyirkah sampai maksimal 7 orang dalam 1 ekor. Ya, 7 orang itu maksimal, ya, tidak harus 7 orang, itu jumlah maksimalnya. Sebagaimana dikisahkan pada zaman Nabi, kata para sahabat, nahrana ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badanah ya an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kata para sahabat, kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Nabi SAW di Hudaybiyah, ya, berupa 1 ekor onta untuk 7 orang dan 1 ekor lembu untuk 7 orang. Sehingga untuk penyembelihan kurban yang berupa sapi ataupun berupa onta atau berupa kerbau tadi misalnya, itu dimungkinkan bersyirkah, ya, boleh bersyirkah di dalamnya dengan jumlah peserta maksimal 7 orang. Ya, otomatis kalau lewat dari 7 orang itu tidak sah sebagai kurban. Misalnya ada sekolah yang mengadakan iuran kurban untuk dari siswa-siswanya, sekelas siswanya ada 20 orang misalnya. Nah, itu tidak dihitung sebagai kurban. Tapi tidak masalah untuk membina, mendidik, edukasi untuk anak-anak. Cuma itu tidak dihitung sebagai kurban, hanya sedekah daging biasa. Ya, hanya sedekah daging biasa. Sama sebagaimana kalau misalnya seperti ada yang tanya saya, PLN ya. PLN tanya saya, Ustaz, ini kita ada dipotong 2,5% setiap bulan dari gaji seluruh karyawan. Berapa jumlah karyawan? Ratusan, sekota Makassar. Itu dikeluar dananya di sini di PLN Latimojong. Apa boleh nggak itu dipakai kurban? Ya, tidak boleh. Karena dana itu jumlah yang menyumbang itu lebih dari 7 orang, gitu kan. Dan tidak jelas siapa-siapa orangnya ini, ya, kan dananya sudah bercampur. Nah, bagaimana kalau dipakai untuk beli hewan sapi dan dipotong pada saat Idul Adha, pada saat kurban? Ya, itu tidak dihitung sebagai kurban. Ya, hanya sedekah daging biasa. Ya, sedekah tatawwu, sedekah sunnah daging biasa, bukan masuk kategori kurban karena melebihi dari 7 orang. Itu, melebihi dari 7 orang. Jadi maksimal hanya 7 orang saja.
Kemudian berikutnya mengenai syarat hewan kurbannya, Rasulullah SAW juga mensyaratkan dia berusia musinnah, yaitu 2 tahun ke atas. La tadbahu illa al-musinnah illa ya'sura alaikum fatasbahu jaza'ah min ad-dha'n. Nabi bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban melainkan telah berusia musinnah 2 tahun lebih. Jika kalian kesulitan mendapatkan, maka boleh kalian menyembelih yang jaza'ah setahun lebih. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi disyaratkan itu hewan kurbannya berusia musinnah atau 2 tahun lebih. Ya, sementara dalam hal ini mungkin ya, karena kalau masih di bawah setahun atau masih setahun, mungkin dagingnya tidak terlalu banyak ya, agak kecil barangkali begitu. Bagaimana dengan menyembelih kurban pakai hewan jantan? Biasanya kita nyembelihnya yang jantan, bukan betina. Nah ini soal teknis saja ya. Syariat tidak menetapkan mau yang disembelih jantan boleh, mau betina boleh. Ya itu silakan ya. Mau yang bencong juga boleh, itu nggak ada masalah gitu ya. Itu boleh disembelih ya. Hanya saja memang biasanya yang dipilih itu jantan. Mengapa? Karena pertimbangan reproduksi. Kalau betina yang disembelih maka tidak ada lagi reproduksinya. Tidak ada lagi yang bisa hamil, bisa melahirkan kan gitu. Maka disembelihnya jantannya. Karena kalau jantan yang penting sudah ada jantan seekor, misalnya betinanya ada 5-6 ekor, nah itu sudah bisa poligami gitu ya. Jadi sapinya ini bisa poligami, dan saya yakin jantan betina tidak akan baper sebagaimana ibu-ibu ya. Itu dia, nggak masalah suaminya poligami, nggak masalah. Yang penting pulang-pulang harus bawa rumput, itu saja ya. Pulang ke rumah harus bawa rumput ya. Kalau nggak bawa hati-hati deh, nggak dapat jatah. Nah, jamaah rahimahullah. Jadi begitu ketentuan hewan kurbannya. Berikutnya Nabi juga melarang hewan kurban itu dalam 4 keadaan. Nabi bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 kondisi di mana hewan kurban tidak boleh ada di dalamnya. Apa itu? Yang pertama kata Nabi SAW, al-awra'u bayyin amaruha, wal maridah bayyin maraduha. Ya. Kemudian wal arja'u bayyin dhal'uha, wal kasiru lati la tanqa. 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Pertama yaitu yang buta dan jelas butanya, yang pincang dan jelas pincangnya, yang sakit dan jelas sakitnya, yang pincang dan jelas pincangnya, dan yang kurus dan tidak berdaging. 4 ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Tidak boleh buta, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, dan tidak boleh kurus tak berdaging. Ya. Ini sebenarnya sapi dia normal penglihatan, tapi gara-gara begadang nonton Euro akhirnya matanya bengkak itu, hanya dia kena minus gitu, pakai kacamata gitu. Tadinya dia normal nih kayak sapi, tapi gara-gara nonton sepak bola dia begadang gitu, sampai jadi matanya gitu. Nah, jamaah rahimahullah, jadi begitu ya. Sapi itu atau hewan kurban itu harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal ya, dalam keadaan tidak cacat gitu ya, dalam keadaan berdaging, tidak kurus. Bagaimana kalau dia tanduknya patah? Para ulama sepakat kalau tanduknya patah itu tetap sah, hanya memang kurang afdol. Karena afdolnya itu dia betul-betul sempurna, gitu ya. Sempurna fisiknya ini hewan kurban. Ya, karena memang kita diperintahkan untuk bersedekah dengan yang terbaik. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Engkau tidak sampai pada kebaikan kata Allah sampai engkau menginfakkan apa yang paling kau cintai. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk berinfak dari harta yang kita sendiri tidak suka melihatnya, kita sendiri mencibirnya, gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, setelah penyembelihan atau pemotongan hewan kurban, maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahibul kurban, kepada pemilik hewan kurban, Nabi perintahkan kulu wa tu'imu wa dakhiru. Makanlah sebagian, ya, makanlah sebagian hewan kurban itu. Kemudian watu'imu, dan sedekahkanlah sebagian ya, dan simpanlah sebagian. Kulu watu'imu wadakhiru. Makanlah sebagian, sedekahkanlah sebagian, dan simpanlah sebagian. Mazhab Syafi'i berpendapat, sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat, maka afdolnya hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan pada fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk disimpan. Yang disimpan ini bisa untuk dikasih ke tetangga, dikasih ke keluarga, atau dikasih ke tamu-tamu yang datang ke rumah dan seterusnya. Tapi kalau Imam Syaukani di kitab Nul Autor, beliau menjelaskan bahwa maksud Nabi membagi 3 itu tidak berarti dibagi sepertiga. Yang jelas dibagi 3.
Ya, sebagian disedekahkan, sebagian dimakan sama sahibul kurban, dan sebagian lagi disimpan. Ya, yang disimpan ini berapa lama maksimal disimpan? Ada hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa di zaman Nabi melarang menyimpan hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, berarti dia kelebihan, harus disedekahkan. Tapi belakangan Nabi SAW menasakh, jadi ada nasakh mansukh di sana. Nabi menyatakan, dulu aku melarang kalian menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari, tapi sekarang engkau simpan sesuka hatimu. Ya, itu sehingga tidak ada batasan berapa lama hewan kurban itu disimpan oleh pemilik atau sahibul kurban di rumahnya. Gitu. Nah, ini ketentuan mengenai hewan kurbannya yang dibagi setelah dipotong. Sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, dan sebagian lagi disimpan. Dan pendapat yang paling kuat, kalau saya pribadi ikut pendapat Imam Syaukani, ya, bahwa yang paling kuat itu tidak ditentukan jumlahnya berapa. Yang jelas ada yang disedekahkan pula, ada pula yang dimakan, ada pula yang disimpan. Dikecualikan kalau kurban itu sifatnya nazar tadi, ya, nazar, kurban wajib. Saya nazar kalau sembuh maka saya akan berkurban, kan berarti hukumnya wajib. Para ulama sepakat kalau kurban itu nazar, artinya hukumnya wajib, maka tidak boleh sahibul kurban mengambil sedikit pun dari hewan kurban itu. Semuanya harus disedekahkan kepada fakir miskin, karena dia nazar sifatnya. Nah, itu syarat dan ketentuan berlaku, ya, S dan K, ya, itu begitu. Jadi kalau nazar harus disedekahkan semuanya, gitu, tidak boleh diambil sedikit pun. Kemudian berikutnya, hewan kurban itu pula tidak boleh dikonversi jadi harta. Ya, pertama, tidak boleh sahibul kurban ataupun panitia kurban itu menjual bagian dari hewan kurban itu. Misal menjual kulitnya atau menjual kepalanya, tidak dibolehkan. Nabi SAW bersabda, jadi kata Nabi SAW, ya, siapa yang menjual, jadi man ba'a, ya, jadi man ba'a jilda adhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit hewan sembelihannya, hewan kurbannya, kata Nabi, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban bagi orang itu. Nah, jadi orang yang menjual kulit ataupun kepala ataupun bagian dari hewan kurban itu tidak sah kurbannya. Ya. Intinya hewan kurban itu ikhlas disedekahkan, tidak boleh dikonversi jadi harta, jadi uang dulu. Hanya saja memang Imam Abu Hanifah itu membolehkan kalau itu dijual untuk disedekahkan lagi. Misalnya kulitnya dijual untuk disedekahkan fakir miskin. Nah, itu kata Abu Hanifah dibolehkan. Tapi ulama lain mengatakan tidak boleh. Ya, sehingga yang lebih aman tidak usah, ya. Itu lebih aman, ya, tidak usah. Pokoknya semua hewan kurban itu disembelih, makan sebagian, sedekahkan sebagian, simpan sebagian. Jangan ada yang dikonversi menjadi uang, misalnya dijual dulu atau bagaimana, untuk misalnya menggaji si tukang jagal, itu jangan seperti itu. Yang kedua yang juga tidak boleh, yang Nabi larang, juga Nabi melarang mengupah, ya. Nabi melarang menggaji tukang sembelih ataupun tukang jagalnya itu dari yang sesuatu yang berasal dari hewan kurban itu, ya. Jadi misalnya menggaji tukang potongnya, tukang jagalnya itu dengan kepala, ya, kepalanya sapi, gitu, ya. Jadi itu Nabi melarang hal itu, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Ali menceritakan perintah Nabi kepada beliau, ya. Ali mengatakan, wa amarani alla u'tiyal jazzara minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Nabi SAW kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi merintahkanku untuk memelihara, menjaga hewan-hewan kurban, dan Nabi melarang kami untuk mengupah tukang jagal dari sesuatu yang datang dari hewan kurban itu, melainkan kami diperintahkan untuk mengupah mereka dari harta kami yang lainnya. Itu. Jadi berdasar hadis inilah para ulama sepakat juga hukumnya haram, tidak boleh menggaji tukang potong, tukang jagal, panitia, tukang yang nguliti, itu menggaji dari sesuatu yang datang dari hewan kurban. Apa bedanya menggaji dengan memberi hadiah? Kalau menggaji bentuknya akad, deal, sebelum terjadinya pemotongan hewan kurban. Ketemu tukang jagalnya bilang, tapi Pandi, nanti kalau sudah dipotong itu, ya Bang, itu kepala jatah saya. Kemudian sahibul kurban mengatakan, oh ya cocok nih, bisa itu. Nah, kalau begitu berarti deal, berarti sepakat, akad. Kalau akad itu gaji namanya, akad ujroh, itu ujroh, upah namanya. Jadi tidak boleh ada pembicaraan deal. Nanti di hari hanya saja habis dipotong, ya tukang potong ambil lagi itu kepalanya.
Ini di sini dari yang mau ambil kulit ekornya, ambil saja. Gitu. Bagus dipakai pacambu, kita pulang kan gitu misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh deal intinya ya, tidak boleh diakadkan sebagai ujrah atau upah. Tadi intinya tidak boleh dikonversi di harta itu. Ya. Ya, kalau mau dikasih ke tukang jagal itu jadi hadiah saja atau mungkin jadi sedekah kalau dia fakir miskin ya dikasih. Gitu, tapi tidak disepakati sebelumnya tidak. Gitu. Begitupun dengan panitia. Ya. Panitia kan begini, status panitia kurban itu adalah wakil dari sahibul kurban, akadnya wakalah, akad mewakili. Nah, hukum yang berlaku bagi sahibul kurban berlaku juga bagi wakil. Sebagaimana halnya kalau ibadah haji ada namanya badal haji, menghajikan orang. Ya, itu yang menghajikan orang itu wakil dari orang yang berhaji kan gitu. Yang berhaji kan sudah meninggal mungkin atau sakit nggak bisa lagi berangkat, maka diwakili. Maka hukum yang berlaku bagi si wakilnya itu sama sebagaimana si fa'il pelakunya, gitu. Itu sama, tidak ada bedanya. Maka tidak boleh juga panitia itu, ya kan bukan kita yang kurban ini Ustaz, yang kurban itu bapak kita jangan jual ini atau kita jangan digaji sama pakai ini, itu tidak dibolehkan. Ya, pendek kata berlaku hukum yang sama sebagaimana sahibul kurban atau pemilik hewan kurban tadi. Tidak boleh mengupah tukang jagal, ya tukang menguliti, tukang pendek kata tukang-tukangnya semua itu tidak boleh yang ikut motong-motong, itu tidak boleh digaji dari sesuatu yang datang dari hewan kurban itu. Gajilah dari harta yang lain. Makanya ada biaya operasional, ya hewan kurban itu ada biaya operasionalnya. Ya sekian, katakan misalnya mestinya setiap orang itu satu ekor sapi itu satu orang hanya nyetor 1.500.000 itu murni untuk harga sapi. Tapi karena ada biaya operasional untuk menggaji tukang jagal, maka di up harganya jadi 1, misalnya 6. Tapi juga karena kita ingin prokes sesuai protokol kesehatan, maka semua petugas itu di swab dulu terlebih dahulu, maka ada biayanya lagi ya. Jadi kita tambah 1,8. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk kurban tahun ini kita ada biaya yang sedikit membengkak ya, karena ada biaya untuk swab ya bagi petugas panitianya gitu ya. Gitu. Kata yang berkurban, kalau bengkak kasih betadin saja sama bukan bengkak begitu, biayanya yang bengkak ini bukan tukang, saya kira tukang potong bengkak kakinya gara-gara potong sapi, bukan, ini biayanya yang bengkak bukan kakinya itu si tukang potong gitu. Nah begitu jamaah rahmatullah, begitulah ketentuan mengenai ibadah kurban udhiyah ini. Kemudian satu lagi saya tambahkan, apakah boleh berkurban untuk orang meninggal dunia? Ya, Imam Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin, mayoritas ulama membolehkan berkurban dengan niat untuk si mayit. Ya, apa dalilnya? Riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Salah satunya sedekahun jariyah. Kalau mati anak cucu Adam terputus amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, maka boleh bersedekah untuk si mayit. Ada hadis yang lebih spesifik lagi, ya, dari Sa'ad bin Ubadah, riwayat Muslim juga. Saat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal ketika aku tidak ada di sisinya. Apakah boleh, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuk ibuku yang sudah meninggal?" Nabi menjawab, "Na'am, benar, itu bermanfaat." Maka kemudian saat mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan kebun kurmaku untuk ibuku yang sudah meninggal dunia." Nah, berdasar hadis itulah para ulama menyimpulkan boleh hukumnya kita bersedekah termasuk kurban untuk si mayit atau orang yang meninggal dunia. Ya. Bahkan saya kalau ngisi ceramah takziah, saya sampaikan itu. Bapak Ibu sekalian, Nabi melarang la akar fil maut, tidak boleh ada sembelih hewan untuk orang mati. Nabi melarang. Ya, tradisi orang Bugis Makassar, agama animisme, ya, sebagaimana agama Hindu Buddha, musyrikin penyembah berhala, itu motong hewan untuk orang mati. Hari ketiga potong ayam, hari ketujuh potong kambing, dan seterusnya. Kemudian disiapkan dalam bentuk makanan. Ya, kebetulan itu dulu nenek kakekmu tuh dulu yang meninggal, coto suka siapkan coto 1 mangkuk. Kebetulan dia itu rokok surya 1 bungkus taruh situ surya. Nah, kebetulan juga dia waktu hidup sekali minum balok 1 gelas mesti taruh. Jadi ada baloknya 1 gelas, ada rokok surya, ada juga coto, baru siapkan dupa. Nah, dibaca itu, masya Allah lengkap. Ada rokok surya juga, baloknya 1 gelas. Nah, itu Nabi melarang itu. Nah, itu adalah ibadahnya orang kafir. Ya, Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakan hai orang kafir, kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Maka saya sampaikan, ya, sembelihan dalam Islam itu dalam rangka mengganti sembelihan dalam agama musyrikin.
Ya, dulu di masa jahiliyah Arab kan juga begitu. Mereka nyembelih hewan itu untuk berhala-berhala, untuk roh-roh leluhur. Maka Islam datang ganti sembelihan itu dengan kurban, ganti sembelihan itu dengan akikah. Nah, itu seperti itu. Maka saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak usah sembelih kambing, sapi untuk orang mati. Nanti Idul Adha silakan Anda kurban untuk si mayit. Nah, itu yang diajarkan di dalam Islam. Gitu. Nah, alhamdulillah kebiasaan itu sudah berkurang di masyarakat. Sudah berkurang di masyarakat. Dakwah yang kencang, anak-anak muda ikut kajian. Dia protes bapaknya, "Pak, kenapa kakek saya dipotongkan kambing?" Ya, dan katanya mau dikirim dagingnya. Padahal kakek saya itu tekanan darah tinggi, kolesterol dan penyakit jantung. Ya, nanti dikirimkan daging kambing untuk kakek saya yang meninggal, nanti bisa-bisa jantungnya kumat, kolesterolnya kambuh, dan tensinya naik. Sementara di kuburan tidak ada dokter. Kata bapaknya, "Itu pesan kakekmu dulu, wasiatnya, kalau saya dikirimkan kambing, sapi, maka nanti sapi kambing itu akan saya jadikan kendaraan di padang mahsyar." Nah, maka anaknya bilang, "Kalau begitu Pak, sekalian kirimkan motor metik untuk kakek saya." Nah, kata bapaknya, "Bapak, kakekmu tidak tahu nak motor metik. Dia taunya itu motor sukri, susu kriolo." Jamaah rahimakumullah. Karena itu silakan berkurban untuk si mayit. Mayoritas ulama membolehkan dan itu pahalanya sampai kepada beliau. Demikian pembahasan fikih seputar kurban. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan.